Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara kegiatan sosialisasi diseminasi tugas CGP Angkatan 11 Idrina Kamila SPD. Sebelum acara dimulai, marilah bersama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Susukan Lebak, Ibu Haryati SPD SD. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu SDN 1 Sukaraba, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena kita pada hari ini bisa berkumpul bersama, yaitu untuk membantu program guru penggerak guru yang Kamila, yaitu CGP Angkatan 11. Dan hari ini Bu Mila akan memaparkan tentang budaya positif, dan semoga Ibu sebagai kepala sekolah selalu mensokong Bu Mila. Semoga Bu Mila tetap sehat, kemudian tetap semangat sampai nanti bulan Desember ya Bu. Semoga Bu Mila juga bisa menyelesaikan tugas-tugas CGP-nya, karena di tugas CGP itu benar-benar harus kita benar-benar mengerjakan, ada tugas langsung dikerjakan, jangan sampai telat, karena itu nantinya akan bertumpuk dan nanti merasa terburu-buru. Dan ini juga memohon kepada yang sekarang belum pendaftaran ke CGP, mudah-mudahan Bu Oti, kemudian Pak Rohman tahun depan bisa mengikuti calon guru penggerak. Karena untuk mengikuti calon guru penggerak itu kita beberapa tahap, tapi insya Allah kalau memang kita niatnya dengan ikhlas, kemudian saya akan berubah tentang cara mempelajari saya, insya Allah semua akan memudahkan untuk mengikuti prosedur tesnya CGP. CGP itu sangat penting banget bagi saya juga sebagai kepala sekolah, juga bagi guru, karena di CGP itu banyak sekali ilmu-ilmu yang didapat yang bisa diterapkan di kelas untuk anak didik. Karena di sini budaya positif sebenarnya sudah biasa kita terapkan, cuman sekarang makin memantapkan dengan adanya budaya positif di modul 1.4, dan nanti akan lebih jelasnya dipaparkan oleh Bu Mila, dan kita sebagai guru-gurunya yang punya anak didik silakan terapkan di keseharian anak-anak didik kita, karena budaya positif sangat-sangat penting, dan semua ilmu yang didapat dari CGP adalah sangat penting bagi kita semua sebagai pelajar. Dan sekali lagi Bu Mila, semoga Bu Mila kita doakan bersama,
Semoga Bumina tetap sehat, jaga kondisi. Mudah-mudahan sampai nanti di bulan Desember Bumina sehat dan tetap semangat walaupun dengan mengajar di kelas 1, kelas 2, kemudian tugasnya insya Allah. Kalau kita melaksanakan di bagian ikhlas, semua akan dimudahkan. Mungkin hanya itu para kata dari Ibu Ahli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutan. Tibalah saatnya kita akan memasuki kegiatan inti yang akan disampaikan oleh Ibu Rina Kamila SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sosialisasi tentang diseminasi budaya positif. Mari kita lihat dulu. Menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di modul 1.4. Sebelumnya saya akan bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu guru di sini, apakah Bapak Ibu guru setuju bila yang pertama pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak? Setuju. Jom yang setuju. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Cuma ketemu yang setuju. Yang lain berarti setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Ya. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Tidak. 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 Wami? Tidak. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Sangat setuju. Ya. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Lanjut. Nah, di sini apa itu budaya positif? Ya. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai yang diterapkan di sekolah. Di sini saya akan menjelaskan konsep utama model budaya positif, yaitu yang pertama, perubahan paradigma pembelajaran. Kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan keras. Dan ketujuh adalah tentang segitiga restitusi. Nah, biasanya segitiga restitusi ini kita sudah mengalaminya. Cuma mungkin Bapak Ibu dulu belum tahu kalau itu termasuk ke dalam segitiga restitusi. Ya, nanti kita akan tahu tentang penjelasannya dari pembelajaran ini. Nah, sebelumnya kita akan bermain nih, Bu. Bapak dan Ibu saling berhadapan, ya, saling berhadapan. Nanti Ibu dengan Ibu saling berhadapan, Bapak dan Pak Dato dan ketemu saling berhadapan. Di sini, cobalah buka
permainannya. Ada Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Bu dikepalkan Bapak Ibu. Ya, kepalkan. Nah, coba Anda bayangkan bahwa Bapak Ibu guru itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangannya. Nah, teman ibu atau bapak itu ingin membuka kepalan tangan tersebut, ingin mengambil barang yang ditutupnya. Apa yang akan ibu lakukan dengan kepala ini? Apakah akan mempertahankannya terus, walaupun teman ibu itu akan memarahi, menggoda supaya kepalan tangan bapak ibu ini bisa terbuka seperti itu. Nah, di sini ada juga barangkali ibu atau bapak dibujuk untuk membuka kepalan tangannya, ditebus dengan uang misalkan. Apakah ibu tetap akan membuka kepalan tangan tersebut atau tidak? Seperti itu ya, bapak ibu. Nah, di sini yang pertama, saya bahas tentang perubahan paradigma baru. Perubahan paradigma baru adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu guru sudah tahu profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada 6 Bapak Ibu. Di sini Bapak bisa lihat anak-anak pun biasanya suka diterangkan dalam nyanyian. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua apa Bu? Masih ingat? Ya, yang kedua itu mandiri, ketiga itu bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Kemudian ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, kalau saya atau Bapak Ibu guru memberikan PR, apakah anak tersebut akan mengerjakan PR-nya? Tidak tahu. Ya, pasti yang mengontrol itu bukan murid, bukan guru Pak, tapi murid itu sendiri yang mengontrol dirinya. Jadi saya memberikan PR, tapi anak itu mengontrol. Oh, saya punya PR, saya harus mengerjakan PR tersebut. Ada pula anak yang mengontrol dirinya, aku belum mengerjakan tugasnya, gitu. Jadi mengontrol diri pada anak itu sendiri. Jadi bukan kita dulu yang mengontrolnya. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilmu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon yang pertama apa Ibu? Di situ bisa Bapak Ibu lihat ada realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama
Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, nanti di sini selanjutnya Bapak dan Ibu guru bisa membacanya. Ya, antara stimulus respon dengan teori kontrol. Yang kedua kita akan bahas tentang disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif berasal dari kata apa, Bapak Ibu? Ya, yang artinya apa? Belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka memiliki nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Dari disiplin tersebut yang memotivasi perilaku manusia ada 3, Bapak dan Ibu guru. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Dari ketiga ini, pilihan dari Bapak Ibu guru mana yang biasa suka dilakukan? Nomor 1, Bu. Nomor 1. Ya, menghindari ketidaknyamanan, disiplin, kedisiplinan. Yang lain? Dari ketiga ini, motivasi perilaku manusia. Coba jujur yang mana yang biasa Ibu lakukan? 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tapi yang lebih baik itu menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada bagian hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini adalah hukuman. Di atas hukuman itu adalah suatu identitas gagal. Ya, jadi hukuman adalah identitas gagal. Identitas suksesnya yaitu identitas sukses di sini, konsekuensi dan restitusi. Nah, kita lihat hukuman dulu. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau hukuman itu menyakitkan bagi siswa, betul atau tidak, Bapak Ibu? Betul. Ya. Hukuman tidak nyaman untuk murid, Betul. anak untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Kemudian perilaku positif, agresif meningkat. Ya, ini bisa terus dibaca. Sedangkan konsekuensinya sesuatu itu harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Ya. Kemudian di sini Bapak Ibu guru bisa membacanya ke bawah dan juga lanjut untuk restitusinya. Ini kreativitas merupakan pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak. Ya, di sini untuk jangka waktu yang panjang. Sini ya Bu, dibaca oleh Ibu, silakan. Nah, nanti kita akan tahu apa itu hukuman, konsekuensi,
dan restitusi. Berdasarkan bagian tadi itu, bagian di atas adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini Bu, hukuman itu merupakan tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Pernah Ibu melakukan hukuman? Nah, ini ya. Jadi hukuman itu tidak terencana. Kadang kalau upacara juga, kalau ada anak yang tidak pakai sepatu hitam, itu biasanya ditegur ya langsung, anak kamu tidak pakai sepatu, kemudian diberi hukuman. Itu adalah suatu tindakan yang salah. Kemudian konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Restitusi di sini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi perlu proses ya. Nah, Bapak Ibu guru, di sini Bapak Ibu guru bisa memberikan pendapat tentang konsekuensi atau hukuman. Di sini ada 7 kasus Pak. Yang pertama, coba Ibu jawab, konsekuensi atau hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hanya 2 pilihan, konsekuensi atau hukuman. Bapak? Hukuman. Hukuman. Ibu? Ya, yang betul adalah konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Kalau tuh si Oh. mau sampai Kemudian yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ya. Ada benar. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Hukuman. Membersihkan WC karena rusak pensil teman. Hukuman. Hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman. Hukuman. Jadi Ibu Bapak dulu sejak paham ya mana konsekuensi dan mana yang masuk ke dalam hukuman. Ya, ini dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan yang tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas anak, penghargaan mengukur, dan motivasi dari dalam diri atau intrinsiknya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Di sini saya akan bertanya, kalau keyakinan kelas dengan peraturan kelas apakah sama pengertiannya Bapak Ibu? Beda. Coba Pak, kalau peraturan kelas itu apa? Kalau peraturan kelas yang diatur oleh pimpinan atau kepala sekolah itu aturan. Jadi bebas jangan
keyakinan. Kalau keyakinan itu motivasinya datang dari anak. Ya, betul kata Bapak Tumbuh tadi, kalau peraturan itu dibuat oleh satu pihak, oleh sekolah, yang harus ditaati oleh warga sekolah. Kemudian keyakinan kelasnya dirumuskan secara bersama antara guru dan siswa. Jadi kedua belah pihak membuat keyakinan kelas dan harus disepakati seperti itu. Nah, sekarang kita lihat mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Ya, ini kan karena peraturan ini kita harus mentaatinya. Kita harus menggunakan helm, ya, menggunakan helm. Nah, ini peraturan siapa yang buat? Pemerintah, kepolisian. Ya, itu. Jadi di sini adalah peraturan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, itu. Di sini Bu ada pengertian dari keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Peraturan biasanya dibuat oleh guru karena bersifat satu arah. Betul. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Di sini yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Kedua, mencatat semua masukan. Ketiga, ganti kalimat negatif menjadi positif. Maksudnya kita kalau membuat keyakinan kelas itu dengan menggunakan bahasa yang positif, Bapak Ibu. Jadi tidak boleh menggunakan kata negatif. Contoh kata negatifnya seperti apa? Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Itu positif. Itu positif. Negatifnya apa? Negatifnya jangan ditiru nanti bisa jadi anak yang bandel, nakal. Jadi itu Pak, betul kata kamu tadi. Jadi kalimat negatif dan kalimat positif biasanya kita tidak menyadari keyakinan kelas yang kemarin kita bentuk pasti ada yang menggunakan kalimat negatif. Kalimat negatifnya contoh seperti ini Bu. Bodoh. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi ada kata tidak boleh atau jangan. Seperti itu kalimat negatifnya. Kalimat positifnya jagalah kebersihan. Itu contohnya ya. Jadi nanti di sini kita akan menggunakan kalimat positif dalam membuat keyakinan kelas. Nanti bisa Bapak Ibu terapkan pada anak-anak ibu-ibu di kelas masing-masing. Selanjutnya, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Jadi kalimat-kalimat itu kita tampung, kemudian ditinjau kembali mana yang akan dipakai. Kemudian lanjut tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Itu bisa 3 atau sampai 7 keyakinan yang banyak-banyak minum anaknya untuk mengingat. Kemudian lanjutnya meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Boleh keyakinan kelasnya itu ditandatangani oleh anak. Kalau anak tidak mau tanda tangan, bisa dengan pakai cap jempol, boleh pakai tinta merah, tinta biru, ya boleh juga dari tanda tangan biar kelihatan rapi.
kontrol guru. Ini bagaimana kita tahu 5 posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Yang pertama itu sebagai penghukum, menghakim, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, hukuman fisik atau verbal. Dampaknya pada anak itu menjadi pendendam. Ya. Kemudian guru tidak disukai oleh anak. Ya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Suaranya lembut, tapi di sini namun menyalahkan siswa. Kemudian guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Dampaknya membuat siswa merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri. Yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga itu sebagai teman. Itu guru bersikap ramah, cenderung bersedia gurau untuk menghangatkan. Dampaknya murid bergantung pada satu orang. Yang keempat, guru sebagai manajer. Suara netral, tercipta identitas positif atau berhasil, memajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya murid mandiri, peserta didik dapat memecahkan masalah sendiri. Yang terakhir sebagai posisi kontrol guru adalah sebagai pemantau. Nada bicara dan ekspresi datar, identitas berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan dan tidak sepenuhnya anak mandiri. Nah, di sini kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Nah, di sini Bu ada gambar segitiga restitusi. Jadi nanti segitiga restitusi ini di sini ada menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan di sini. Ya. Menstabilkan identitasnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan di sini validasinya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internalnya. Mengapa restitusi, Bapak Ibu? Dengan restitusi, pada saat siswa berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi atas perbuatan sehingga dapat memperbaiki kesalahan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Restitusi ini memberikan penawaran, bukan paksaan. Restitusi menciptakan kesempatan untuk pemulihan daripada hukuman, menguatkan hubungan antar siswa dan guru, dan mengajarkan siswa tanggung jawab serta kebaikan hati. Di sini saya
silakan warga sekolah mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati, kemudian mencatat semua masukan, ganti kalimat negatif dengan positif, tinjau kembali curahan pendapatnya, kemudian tinjau ulang keyakinan kelas, meninjau dan menyetujui dengan tanda tangani. Tapi di sini kita hanya sebatas membuat keyakinan kelas. Jadi ibu membuat kalimat, bapak ibu membuat kalimat keyakinan kelasnya dulu seperti apa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru nanti dirubah ke dalam kalimat positifnya. Nanti sesudah jadi menjadi kalimat positif, silakan ibu susun kembali apa keyakinan kelas yang akan kita jadi yang akan kita pakai dari ketujuh itu. Misalkan, Bu, aku sih maunya cuma 4 aja, mau yang 1, 2, 3, 4. Bu, aku mau 5, boleh. Jadi nanti hasilnya ibu tulis keyakinan kelas yang akan dipakai di dalam kelas dengan persetujuan anak-anak tadi untuk prakteknya ya Bu. Tapi di sini kita akan belajar yang pertama cara menentukan keyakinan kelasnya dulu apa. Boleh antara campur dulu, kalimat positif boleh, kalimat negatif boleh. Jadi nanti mana yang ini kalimat negatif kita ubah jadi kalimat positif. Paham ya Bapak Ibu? Ya. Nanti di sini saya akan bagikan buat keyakinan kelasnya dulu, kalimatnya apa aja yang ibu misalkan tidak boleh membuang sampah, jangan mengotori coret-coret meja, boleh disusun dulu. Nanti setelah itu dijadikan kalimat positifnya apa? Buat kelas sampah pada tempatnya. Ya boleh disusun dulu Bu. Misalkan direncanakan dulu oleh-olehnya apa, di sampingnya dibagi 2 aja Bu. Dibagi 2 dulu. Jadi gini aja Bu. Nanti di sini misalkan ibu nulis dulu apa yang ada di pikiran ibu. Nanti sebelahnya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kalimat positifnya ini. Bukan kita Bu, kita nulis kemudian disepakati bersama-sama sama ibu. Ya, Nulis. ini dulu. Membuat kalimatnya dulu, keyakinan kelasnya itu apa dulu. Nanti dibuat kalimat positifnya. Jika memang ada masih kalimat negatif Bu. Nanti kalau sudah ada, ibu dibuat kalimat positifnya. Nanti kalau sudah selesai ini, baru kita buat keyakinan kelasnya. Gitu. Dari yang itu Bu, dari yang positif. Nanti disusun ke sini berapa 1, 2, 3 yang sudah jadi ya. Bukan dari yang nyusun ya. Iya. Pokoknya ada belakang ke depan. Jadi nanti biar Bapak Ibu guru juga bisa mempraktikannya pada anak. Kalau nanti anak kan menempelkan ya Bu. Menempelkan boleh di dinding. Seperti itu. Saya ada berdua enggak ada pasangannya.
Nanti kalau sudah jadi kita akan presentasikan hasilnya. Kelompok 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Iya, itu jangan jadi sembarangan berarti. Iya. Kan kalimat usulnya apa? Iya nanti ini kan dulu. Nanti di bawahnya. Iya, oke. Laksanakan. Kemudian membakar ini. Gak apa-apa, satu. Tiga apa ya ini? Jadi ada pasti tidak saja kita juga akan menuliskan kalimat negatif, ubahkan dulu kepada kalimat positifnya. Biasakan jajan di kantin. Misalkan anak simpan sepatu atau buku atau bikin mana ya, Di kayak gitu. kantin. Namun ada. Anak lagi belajar, ngobrol atau bagaimana. Banyak lah kejadian keyakinan kelas yang akan dibuat. Ibu guru, dan guru. Dapat Lain. boleh mau 4 boleh. Jangan Pakai seragam sekolah.
negatif pakai pakaian sekolah wajib jagalah kebersihan. Biasakan jajan di kaki. Kalau yang makan itu memang kanal jawaban biasanya bilang waktu masih bermakan di kanal jawaban Justru yang lapar itu otaknya encer, masalah beli. Harus sempatnya pakai sepatu. Nah, yang kita sepatu
Aldalas. Antara Yang sepatu garis. Sekarang mau masuk kerja. Roman, kemudian boleh rap dan rokok negatif. Ya. sedikitnya makan di tempat Sudah disediakan. Itu sendiri berarti makan. makan jangan sembarangan. Positifnya kita makan harus di tempatnya. Tempat yang sudah disediakan. Iya. Jadi gampang. Pakailah baju seragam, itu negatif. Nah, kalau positifnya, keyakinannya, pakailah baju seragam lengkap sesuai aturan sekolah. Boleh. Jangan makan sup di kelas. Iya. Negatif. Negatif. Dia nggak apa-apa maksudnya makanlah kandang di tempat. Gimana? Ada waktu istirahat. Tapi yang diabetes makan. Maksudnya kita sih memilih mana dulu Ya, dia mengharapkan kepada tapi sesaat kalau anak mengucapkan jangan kalau sama, nah bapaknya sendiri yang ganti kalimatnya. Oh, iya, iya. Agak bersih. Supaya anak yang ini, jadi kita mengusahakan Ya. kalau ada yang membuat nggak bisa juga, ada yang bisa ada yang enggak. Tapi kebanyakan anak biasanya kalau kita negatif, kayak pada tahun jadi Iya, iya, iya. jadi kalau gurunya aja yang bisa, anak tetap nanti pakai tambahan negatif. Membaca. Jadi kalimat positifnya itu yang negatifnya. Kalau untuk anak-anak sih biasanya tuh kalau sudah jadi seperti ini, nanti anak pilih mau yang mana, nempel pakai siput ya, misalkan gitu. Kalau mau ditambah
30. Kalau masih satu ini boleh dibagi dari sana. Sama kan maksudnya dua-duanya sama ya kan satu. Nanti setelah ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok Bapak dan Ibu guru. Maju untuk mempresentasikannya. Sudah selesai? Udah tuh. Nah, sekarang kita akan presentasikan tugas Bapak Ibu pada kelompok 1 atau kelompok 2, 3 itu yang maju untuk presentasi. Oh, bacakan. Ya, dibaca ditempel dulu Pak, akan nuliskan. Kelompok
maju dengan doa. Kelompok satu. Ini hasil kelompok satu ya. Presentasinya yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Itu kan sesi negatifnya. Nah yang positifnya apa? Jagalah kebersihan. Terus yang kedua, jangan jajan sembarangan. Nah negatif. Positifnya, biasakan jajan di kantin. Itu positif. Yang negatif yang season 3, biasakan sebelum berangkat sekolah sarapan. Positifnya, usahakan sarapan pagi sebelum berangkat sekolah. Yang keempat, yang negatif, pakaian sekolah. Itu kan belum lengkap. Yang positif, pakaian sekolah wajib lengkap sesuai peraturan di sekolah. Jadi keyakinan kelasnya apa saja, Pak? Hah? Keyakinan kelasnya apa saja? Oh ini. Nah jadi keyakinan kelasnya yang pertama, jagalah kebersihan. Jadi kalau sudah biasa, berarti anak tidak membuang sampah sembarangan. Biasakan jajan di kantin sekolah. Nah, karena sekarang banyak nilai negatifnya kalau jajan sembarangan, ada narkoba, ada rekomen gitu, racun. Yang ketiga, usahakan sarapan pagi sebelum berangkat sekolah. Biasakan, kalau sudah biasa, bisa karena biasa. Itu yang keyakinan. Yang keempat, pakaian sekolah wajib lengkap sesuai peraturan yang ada di sekolah tersebut. Nah, itu sesi yang positif. Terima kasih, ini dari kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok satu sudah mempresentasikan hasil keyakinan kelasnya, di mana menemukan kalimat negatif, kemudian diubah menjadi kalimat positif, dan dibentuklah suatu kalimat positif tentang keyakinan kelas. Kemudian dilanjut, ini tepuk tangan dulu pada ya. Kelompok selanjutnya, maka mau kelompok 2 dulu atau kelompok 3 dulu yang mau presentasi? Kelompok 2, maka Bu Siti. Siti Hayati. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan kalimat positif dan kalimat negatif. Yang pertama yaitu kalimat positifnya, sebelum masuk kelas anak-anak diwajibkan berbaris
belajar anak-anak membaca doa. Yang ketiga, lakukan kebiasaan setiap pagi yaitu membaca surat-surat pendek, membaca Paskah, membaca Pancasila, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan. Yang poin keempat, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kalimat negatif. Untuk kalimat positifnya, jagalah kebersihan di kelas. Untuk yang poin 5, tidak boleh mencoret-coret dinding kelas. Itu kalimat negatif. Untuk kalimat positifnya, jagalah kebersihan kelas. Yang poin 5, tidak boleh makan di kelas ketika pembelajaran berlangsung. Kalimat positifnya, makan di waktu jam istirahat. Untuk poin 7, berbicara atau bertutur kata yang sopan santun. Jadi untuk kalimat positifnya, anak-anak wajib menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Untuk keyakinan kelasnya dari kelompok 2 ada 5 poin. Yang pertama yaitu berbaris ketika anak akan masuk kelas. Yang kedua, melakukan pembiasaan sebelum pembelajaran, baik itu doa, literasi, dan organisasi. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan kelas. Yang keempat, makan ketika waktu istirahat. Dan yang kelima, menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Demikianlah pemaparan dari kelompok 2 tentang keyakinan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Ya. Kelompok 3, silakan. Presentasi dari kelompok 2 yang terakhir. Jadi kelompok presentasi dari kelompok 3 Ya, kami dari kelompok 3 di sini ada beberapa kalimat untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama ada mengucapkan salam ketika masuk kelas. Yang kedua ada dilarang makan di kelas. Yang ketiga tidak boleh membuli teman. Yang keempat menghargai pendapat sesama teman. Yang kelima bersikap baik pada saat KBM, kegiatan belajar mengajar.
Yang keenam, membuang sampah di tempatnya. Dan yang ketujuh, berpakaian bersih dan rapi. Sehingga membentuk suatu keadaan kelas yang pertama. Keadaan kelasnya adalah satu, mengucapkan salam ketika hendak memasuki kelas. Jadi siswa wajib mengucapkan salam ketika masuk ke kelas. Yang kedua, makan dan minum di tempat yang sudah disediakan, yaitu kantin. Karena di zaman sekarang sistem pengawet atau makan makanan jajanan dari luar itu sangat berbahaya, banyak kandungan zat kimianya atau racun ya, sehingga sangat disarankan siswa makan dan minum itu di tempatnya, yaitu yang sudah disediakan kantin sekolah. Kemudian yang ketiga ada berteman baik dengan siapapun. Di zaman sekarang itu ya marak sistem pembulian ya, jadi geng-gengan. Jadi kita selaku guru harus meyakinkan kepada anak-anak kita, yaitu membentuk keadaan kelas berteman baik dengan siapapun ya, tidak harus dengan suku Jawa dengan Jawa, Sunda dengan Sunda, melainkan kita harus semuanya sesama teman. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu dua. Kemudian yang keempat, menghargai dan menghormati sesama teman. Menghargai dan menghormati sesama teman ini lebih ke toleransi. Jadi kita itu tidak harus memandang apa pendapat kita itu selalu benar, melainkan menghargai pendapat teman kita. Tidak semua yang kita katakan itu harus diikuti oleh teman kita. Jadi toleransi. Kemudian yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Karena sampah sekarang itu banyak plastik ya, maka di sekolah-sekolah itu sudah banyak menyiapkan sampah organik dan organik. Makanya membuang sampah pada tempatnya, yang organik ke organik, yang non-organik ke non-organik. Kemudian yang keenam ada bersikap baik pada saat kegiatan belajar mengajar. Biasanya kalau siswa itu di saat jam pelajaran sukanya bercanda, ngobrol. Maka dari itu kita membuat keadaan kelas supaya bersikap baik ya, duduk rapi dan mendengarkan apa-apa materi yang guru disampaikan. Kemudian ada berpakaian bersih dan rapi. Berpakaian bersih dan rapi itu seperti dari ujung rambut ke ujung kaki ya, dari bersisir yang rapi, baju seragamnya lengkap, jangan gondrong, rambut tidak boleh gondrong, kuku yang panjang harus dipotong, baju dimasukkan ya, supaya mencerminkan kalau anak didik kita itu menjadi anak didik yang baik. Ya mungkin itu saja dan yang kelas yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, di sini kita sudah membentuk keyakinan kelas dari kelompok Bapak Ibu
Tapi Pak Bu, saya mohon untuk yang kegiatan ini nanti keyakinan kelas mana yang mau dipakai. Silakan Bapak Ibu menuliskan masing-masing satu satu dari tiap kelompok yang mana yang mau dipakai. Kita ketemu tadi spidolnya. Ketemu buat keyakinan kelas ini. Tapi kan Bapak Ibu bisa praktekkan ke anak ya. Ini sudah jadi. Turun itu Pak. Itu apa yang punya bapaknya? Nurun. Sama satu. Ketemu satu kelompoknya. Silakan mau satu mau dua silakan tuliskan keyakinan kelasnya. Nanti kita akan menyepakatinya gitu. Ini contoh penerapannya di kita nanti Ibu sampaikan bisa dilaksanakan di kelas. Jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Pertama. Buat kami sini dua. Dua boleh. Mana kelompok duanya? Keyakinan kelas apa yang diinginkan? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari hasil konsentrasi tadi. Iya. Boleh? Dua boleh? Satu boleh? Hanya tidak kawan dong. Hanya Belum. Bahasanya. Sopan. Terima kasih kelompok dua. Keyakinan kelas berikutnya kelompok tiga. Ya, nah di sini kita sudah membentuk kalimat-kalimat positif tentang keyakinan kelas. Saya bacakan ya keyakinan kelas yang kalian pilih, yang Bapak Ibu pilih. Yang pertama adalah jagalah kebersihan. Yang kedua, pakaian sekolah harus lengkap atau rapi.
dengan siapapun. Boleh nanti ini ditandatangani kalau pelaksanaannya di kelas Bapak Ibu masing-masing oleh anak. Ya, boleh cap jempol, boleh. Nanti ditulis di kertas A4 atau manila, dibuat sekreatif mungkin. Barangkali mau pakai kertas apa Bu, kertas lipat ya? Origami, boleh nanti. Origami. Atau Ibu mau ngeprint terus ditempel di kertas atulo, nanti atulonya dihias sebagus mungkin oleh anak-anak. Biasanya anak-anak kreatif ya Bapak Ibu. Nah itu tadi pembahasan kita tentang diskusi kelompok membuat keyakinan kelas. Kiranya kegiatan ini cukup sampai ini jam ini, waktu ini ya. Silakan Bapak dan Ibu bisa menyampaikan apa yang ilmu yang didapat pada sosialisasi diseminasi tentang budaya positif. Kiranya sosialisasi yang saya berikan cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Rina Kamila SPD yang sudah memaparkan tentang sosialisasi diseminasi disiplin positif. Untuk rekan sejawat barangkali ada yang menyampaikan sesuatu kesimpulan atau umpan balik. Enggak, lagi Bapak. Terima kasih kepada pembawa acara dan juga terima kasih kepada pembawa acara dan juga kepada pengaji yang telah memberikan materinya kepada kami sehingga kami mempunyai kesimpulan yang sangat bermanfaat sekali tentang materi yang sudah disampaikan oleh pengaji, yaitu tentang budaya positif dan keyakinan kelas. Akhirnya setelah kami mendengarkan dari awal sampai akhir, bagi kami sangat bermanfaat dan sangat menjadikan khususnya kami yang belum pengalaman jadi mendapatkan pengalaman yang berarti, dan nanti oleh kami dan saya pribadi khususnya yang akan diterapkan atau disampaikan kepada siswa-siswa atau siswa-siswi yang ada di kelas kami, karena tadi sudah ada beberapa kesimpulan
yaitu dengan keyakinan kelas. Yang pertama, jaga kebersihan. Juga kedua, pakaian sekolah harus lengkap. Ketiga, berbaris ketika akan masuk kelas. Keempat, melakukan pembiasaan sebelum pembelajaran dimulai. Kelima, menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Keenam, berteman baik dengan siapapun. Oleh karena itu nanti oleh kami akan diterapkan di kelas saya atau pribadi khususnya. Mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan oleh materi mudah-mudahan bermanfaat bagi kami khususnya dan umumnya bagi semua guru yang sudah mengikutinya. Mudah-mudahan keyakinan kelas yang sudah dijadikan atau akan diterapkan mudah-mudahan akan terlaksana dengan baik dan bisa dijalankan atau diterapkan oleh siswa-siswi SDN 1 Susukandola. Kiranya dari kami kesimpulan cukup sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Sadayanya ataupun pemateri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Direktur sudah memberikan kesimpulan dan rekomendasinya. Dengan berakhirnya acara sosialisasi diseminasi CPD Angkatan 11 Ibu Rina Kamila SPD, maka marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Saya sebagai pembawa acara banyak mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.